Sumpah, bener sumpah. Kali ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Serang, Banten. Yang dimana awalnya kasus ini dianggap kasus bunuh. Namun ternyata dokter forensik menemukan fakta jika ini bukanlah kasus bunuh, melainkan kasus pembunuhan. Seperti apa kronologi dari kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kronologi dari penemuan ini bermula pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 jam 17.00. Pada sore itu, ada beberapa anak-anak sedang bermain di kebun milik warga yang berada di Kampung Pakel, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Di tengah-tengah sedang bermain itu, tiba-tiba anak-anak tidak sengaja menemukan sosok jasad tergantung di bawah pohon tangkir. Sontak saja penemuan itu pun segera dilaporkan pada warga lainnya. Orang pertama yang menerima laporan tersebut adalah seorang pria parubaya bernama Rosikin, berusia 50 tahun. Saat itu, Rosikin baru saja pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Rosikin segera mengecek ke lokasi guna memastikan kebenaran cerita tersebut. Setelah berada di lokasi, benar saja sosok jasad ditemukan tergantung. Mendapati temuan itu, Rosikin pun melaporkannya pada ketua RT dan RW setempat dan segera diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Pada saat polisi tiba di lokasi, jasad tersebut teridentifikasi seorang wanita dengan kondisi yang membengkak serta menghitam. Pada saat di lokasi itu, meski jasad dalam posisi tergantung, setelah diamati ditemukan adanya beberapa kejanggalan. Selain tubuh korban yang dilumuri oli, terlihat kaki korban ini masih menyentuh tanah, yang menguatkan dugaan jika ini merupakan kesengajaan atau sandiwara dari pelaku pembunuhan untuk menutupi kejahatannya yang seolah-olah korban merupakan korban bunuh. Pada saat di lokasi, tidak ada satupun warga yang mengenali jasad lantaran wajah dan pakaian korban berwarna hitam seperti dilumuri oli bekas. Meski menemukan beberapa kejanggalan, pihak kepolisian belum berani mengambil kesimpulan apa penyebab kematian dari korban ini dan lebih memilih untuk melakukan otopsi agar pasti dari penyebab kematiannya. Jasad korban segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Banten guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah jasad korban ini diotopsi, menurut dokter forensik Donar Renaldi, diperkirakan lama kematian korban ini sudah lebih dari 4 hari sebelum ditemukan oleh warga sekitaran. Lantaran kondisinya sudah mulai membusuk dan mengeluarkan cairan berwarna hitam pekat dan sudah mengeluarkan belatung. Selain waktu kematian, Dr. Donar Renaldi ini membantah jika korban merupakan korban bunuh dan memastikan jika korban merupakan korban pembunuhan. Hasil otopsi menemukan fakta jika kondisi jasad korban ditemukan sejumlah memar pada beberapa anggota tubuhnya. Selain itu, Dr. Donald pun juga menemukan kejanggalan pada simpul tali yang digunakan. Simpul di bagian pohon merupakan simpul hidup, sementara di bagian leher korban menggunakan simpul mati. Menurut Dr. Donald, salah satu simpul hidup dan satu lagi simpul mati biasanya tidak lazim. Kalau tubuh jatuh, talinya akan melorot atau terlepas. Dengan diperkuat dari hasil otopsi itulah, pihak kepolisian pun mulai melakukan serangkaian penyelidikan. Dan langkah awal polisi berusaha mengungkap identitas korban, hingga akhirnya identitas korban pun berhasil terungkap. Awal pengungkapan identitas korban ini setelah polisi mengecek data laporan tentang orang hilang. Dan tidak lama berselang, ada salah satu keluarga yang merasa curiga jika jasad tersebut sanak keluarganya. Kecurigaan itu bukan tanpa dasar, yang dimana keluarga tersebut merasa kehilangan anggota keluarganya selama sepekan. Setelah keluarga tersebut mendatangi kantor polisi dan segera mengecek kondisi korban secara langsung, keluarga pun memastikan jika korban itu merupakan anggota keluarganya yang telah hilang bernama Babay, berusia 41 tahun. Yang rumahnya pun tidak jauh dari lokasi jasad korban ditemukan. Dengan terungkapnya identitas korban ini,
pihak kepolisian mulai menggali kehidupan pribadi dari korban dan saat-saat terakhir korban sebelum dinyatakan menghilang. Selain itu, ponsel dan perhiasan korban tidak ditemukan pada saat jasad korban ini ditemukan. Sosok korban Babai itu sendiri lahir di Serang 6 Februari 1986. Diketahui merupakan seorang janda 2 orang anak. Merupakan warga lingkungan Pakal Masjid RT 002 RW 002 Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Korban Babai ini dilaporkan menghilang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 jam dini hari. Hilangnya korban ini diketahui setelah pihak keluarga menyadari jika Babai sudah tidak berada di dalam rumah sekitar pada jam 3 dini hari. Pada saat orang tuanya terbangun, Babai diduga telah keluar rumah dalam kondisi misterius. Keluarga menemukan jendela kamar dalam keadaan terbuka. Sementara Polresta Serang yang menangani kasus ini melakukan penyelidikan secara intensif guna mengungkap kasus tersebut. Entah bagaimana pengungkapan kasus ini, yang dimana Kasat Reskrim Polresta Serang Kompol Alfiano Ramadan mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial S pada hari Jumat malam tanggal 22 Mei 2026 jam 01.15 menit. Pelaku pembunuhan ini diketahui turut hadir pada saat pemakaman korban dengan menggunakan masker. Setelah dari pemakaman korban, pelaku pembunuhan ini sempat melarikan diri ke Tangerang Selatan, tepatnya daerah Pamulang. Setelah lokasi persembunyiannya diketahui, pelaku akhirnya tertangkap di sebuah rumah kontrakan dari saudaranya yang berada di Jalan Garuda, Benda Baru, Pamulang. Tertangkapnya pelaku pembunuhan ini mengungkapkan fakta jika keduanya memiliki hubungan dekat. Korban ini merupakan selingkuhan dari pelaku dan pelaku pun masih memiliki istri. Hubungan terlarang antara korban dan pelaku ini disebut telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Mana? Pak, handphone apa deh? Handphonenya. Udah, aman. Iya. Buru. Langsung aja, pergi bajunya. Kanan cepet mobilan. Mobil cepet. Di dalam interogasi, pihak kepolisian serta menggali informasi dari keterangan pelaku dan akhirnya terungkap motif pada pembunuhan ini, yaitu pelaku merasa kesal dan marah karena ucapan korban. Menurut keterangan pelaku, bermula pada saat keduanya janjian bertemu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 jam 3 dini hari. Keduanya ini bertemu di lokasi penemuan jasad korban. Pelaku mengaku korban mengajaknya bertemu. Selama menjalin hubungan asmara terlarang tersebut, keduanya pun diketahui kerap bertemu secara diam-diam di area kebun sekitar lokasi penemuan jasad korban. Setelah keduanya ini bertemu, pelaku dan korban pun berbincang-bincang di lokasi. Dari perbincangan itu, korban mengutarakan ingin meminjam uang sebesar Rp600.000 kepada pelaku selingkuhannya. Pelaku mengaku pada saat itu sedang tidak memiliki uang, sehingga permintaan korban pun ditolak oleh pelaku. Korban memberikan jaminan ponsel berserta dengan dusnya, tetapi pelaku ini menolak keinginan korban. Dari penolakan itu, tanpa sengajalah terlontar perkataan yang kasar dari korban yang membuat pelaku ini sangat tersinggung dan marah, yang membuat terjadilah perdebatan di antara keduanya. Pelaku yang sudah emosi lalu memiting leher korban. Korban pun sempat berusaha melawan untuk melepaskan pitingan dari pelaku. Semakin korban ini berontak, semakin keras juga pelaku memiting kepala korban. Kerasnya pitingan itu membuat korban pun akhirnya kehilangan nyawa di lokasi kejadian. Pelaku yang mengetahui jika korban ini sudah meninggal dunia dan membuat pelaku pun menjadi panik. Lalu pelaku merekayasa kematian korban. Pelaku mengaku pada saat bertemu dengan korban sudah membawa tali, dan tali itulah yang digunakan oleh pelaku untuk menggantung korban yang seolah-olah korban melakukan bundir. Dan korban pun ditemukan setelah 7 hari sejak dari korban dinyatakan menghilang. Pihak kepolisian mengkonfirmasi jika menghitamnya tubuh korban bukan karena dilumuri oli, melainkan sudah tahap pembusukan, yang dimana tubuh korban mengeluarkan cairan hitam. Meski pelaku pembunuhan mengaku
saat pembunuhan itu terjadi dilakukan secara spontan dan tidak berencana. Tetapi pihak kepolisian menilai ada yang janggal, lantaran pelaku datang menemui korban sudah membawa tali. Sehingga ada indikasi pada kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dan polisi pun menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Guys, menurut pendapat gue pribadi, gue sangat setuju dengan Polresta Banten. Itu keren banget. Dikarenakan pelaku ini membawa tali pada saat ke lokasi dan bertemu dengan korban. Untuk apa? Pasti sudah ada perencanaan sebelumnya. Dan ini akan dibuktikan pada saat rekonstruksi ulang pembunuhan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?